Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah ya, setelah beberapa lama kita gara-gara pandemik kita selalu belajar daring. Hari ini kita mulai untuk tatap muka terbatas. Coba saya cek jumlah orangnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Kita ada 18 harusnya ya. Berarti ada 2 orang lagi yang belum masuk. Baik, sebelum itu coba 1 orang laki-laki pimpin untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Silakan. Cepat. Sebelum belajar, kita baca doa dulu. Oke, terima kasih. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan posisi berdiri. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak kami sekalian. Ada yang suka tape? Ada ya? Ada. Tape apa? Ketan atau tape ubi? Dua-dua suka. Oke lah. Ya. Pernah meminum air tapenya? Pernah. Nah, gitu kita minum air tape. Apa yang dirasakan? Terasa panas di perut ada? Oke, ada. Nah, kira-kira rasa panasnya itu ditimbulkan dari apa? Alkohol. Dari? Alkohol. Oke, sip. Mantap. Paham. Terus, pernah mengalami luka kecil? Misalnya terjatuh, lututnya luka. Oke, itu kan lukanya biasanya kita bersihkan dulu baru ditempel dengan plester atau obat. Nah, biasanya membersihkannya gunakan apa? Alkohol. Ada di rumah alkohol semua? Ada. Oke. Berapa persen alkohol yang ada di rumah? 70 ya? Oke, biasanya alkohol yang dijual di apotek itu memang untuk pembersih luka, itu rata-rata konsentrasinya 70%. Nah, kalau kita bandingkan dengan alkohol yang ada di air tape tadi, nah, kira-kira tinggi mana konsentrasinya? Di air tape atau yang ada di dalam alkohol 70%? 70%. Iya. Nah, sehari-hari alkohol bisa diproduksi dari proses fermentasi. Itu tadi pembuatan tape. Nah, di industri juga biasanya dibuat dari proses fermentasi. Fermentasinya apa, Pak? Yang biasa digunakan di industri adalah fermentasi molase atau apa itu tersebut, limbah dari gula tebu. Bagaimana caranya kita atau caranya orang industri mendapat alkohol dengan kadar 70, 96, bahkan 100%? Satu cara untuk memperoleh kadar alkohol tertentu itu caranya dengan proses distilasi. Ya, jadi hari ini materi kita itu masalah distilasi sederhana. Oke. Nah, sebelum ke sana, apa sih yang dituntut kita dalam mempelajari destilasi? Kompetensi apa? Keahlian apa? Nah, kita SMK, kita butuh setelah tamat, kita harus bisa ini. Kan. Jadi ada 2 kompetensi, ada pengetahuan, ada keterampilan. Yang pertama, pengetahuan apa? Kalian mampu menerapkan peralatan destilasi sederhana sesuai dengan SOP. Kemudian keterampilannya mampu mengoperasikan peralatan destilasi sederhana sesuai dengan SOP. Itu. Nah, untuk mencapai tuntutan kompetensi tadi, perlu ada indikator pencapaian. Deskripsikan, mengidentifikasi peralatan destilasi, menerapkan prinsip kerjanya, kemudian mengoperasikan peralatan destilasi, kemudian menerapkan parameter apa yang ada di dalam destilasi. Oke, kira-kira bisa? Iya. Kemudian apa itu destilasi? Pemisahan larutan cair-cair menjadi komponen yang mempunyai karakteristik yang mudah menguap dan mempunyai perbedaan titik didih. Jadi kata kuncinya di sini pemisahan berdasarkan titik didih. Itu untuk destilasi. Kemudian, destilasi ada macam-macam. Ada yang sederhana, kemudian ada yang fraksionasi, ada yang vakum. Nanti itu kita pelajari. Nah, untuk hari ini kita mempelajari yang destilasi sederhana. Apa itu destilasi sederhana? Itu digunakan untuk memisahkan zat cair yang titik didihnya rendah, artinya 100 ke bawah. Kemudian memiliki perbedaan titik didih antara 2 komponen tadi yang
relatif besar atau berbeda jauh. Kalau perbedaan titik didihnya terlalu dekat, itu dengan proses distilasi sederhana kita nggak bisa melakukan pemisahannya. Nah, karena dia agak jauh, baru bisa dipisahkan. Oke, seperti apa kira-kira peralatan destilasi? Perhatikan video berikut. Ya, yang pertama ada labu. Kemudian ada diberikan batu didih. Fungsi batu didih ini untuk satu meratakan panas, yang kedua pori-porinya itu untuk menarik gas pada saat proses pemanasan sehingga nanti gelembung gasnya akan nampak keluar. Jadi proses mendidihnya akan nampak. Kemudian ini ada pemanas. Kalau nggak ada pemanasnya gimana dia memanasi larutan. Kemudian ada termometer, ada kondensor. Nah, proses pemasangan airnya juga jangan salah. Airnya masuk dari bawah, keluar dari atas. Kemudian yang paling ujung itu terakhir adalah penampung destilat. Yang tengah itu adalah statif, fungsinya untuk menyangga atau memperkokoh rangkaian alat supaya tidak jatuh. Oke, kira-kira itulah gambaran peralatan destilasi sederhana. Kelompok mana kira-kira yang bersedia untuk merakit alat? Di sebelah sana dulu. Untuk merakit alat. Oke, kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5. Inilah rangkaian dari destilasi sederhana yang terdiri dari batang statif untuk penyangga biar kondensor dan kawan-kawannya seperti labu nggak jatuh. Terus ini pemanas yang berfungsi untuk memanaskan sampel yang ada di labu. Terus? Termometer untuk mengukur suhu dari sampel yang dipanaskan. Kemudian ada kondensor untuk mendinginkan. Saat terjadinya pemanasan kan nanti bakal ada penguapan. Jadi diembunkan di pendingin sini untuk dihasilkan zatnya, ditampung di tangan layar. Oke. Nah, kemarin saya sudah share file LKPD kita, ya kan? Ada di grup WA. Sudah pada dibaca? Sudah. Sampel yang kita gunakan apa hari ini? Iya, minuman keras. Oke. Dalam minuman keras apa kandungan yang ada di dalamnya? Alkohol. Oke, jadi kalau sudah paham, hari ini kita akan bekerja di kelompok, akan melakukan pemisahan alkohol dari sampel minuman keras yang ada, yang sudah kalian bawa. Oke, silakan dirakit alatnya masing-masing ke meja. Harap hati-hati karena kita menggunakan peralatan gelas yang rawan pecah. Dimohon untuk berhati-hati. Ke kamera bisa Bapak dekatkan dengan ini dan Bapak juga kelihatan bisa. Kalian seperti ini lah Bu. Sudah, jadi tadi kita sudah praktikum, sudah dapat hasil. Kalau hasilnya sudah ada, berarti kalian sudah mendiskusikan hasilnya di kelompok masing-masing. Nah, berarti sekarang kita tinggal siapa yang akan mempresentasikan. Atau saya gilir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bimbingan dari perwakilan kelompok 4 dari percobaan destilasi sederhana yang sudah kita lakukan tadi dengan 100 ml
hasil destilatnya tadi setelah dihitung berat jenisnya itu sebanyak 0,9. Oke. Lebih berat mana? Yang standar atau yang destilat hasil 0,5? Yang destilat. Kira-kira apa penyebabnya? Kadar air di dalamnya masih banyak. Dari kandungan atau dari nilai berat jenis kita bisa tahu, oh ternyata alkohol ini kadarnya sekian persen. Nah, kalian bisa lihat tabel konversi antara berat jenis alkohol dengan persentase alkohol yang ada di mutu pelajaran. Nah, boleh lihat. Lalu Pak, alkohol kami yang hasil destilasi dengan berat jenis 0,9 berapa? Kalau kita lihat di tabel itu dengan berat jenis 0,9 itu kadar etanolnya masih 52%. Berarti kandungan airnya masih banyak. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan? Ada yang bisa tahu? Apa? Oke, kontrol suhunya. Jadi benar-benarlah diperhatikan kontrol suhu saat melakukan proses destilasi. Karena kalau suhunya tak terkontrol lewat dari suhu titik didihnya etanol, otomatis airnya juga akan banyak ikut ke dalam destilan. Itulah yang menyebabkan kadar etanol destilan yang kita peroleh itu kadarnya belum bisa tinggi. Selanjutnya itu ada tugas soal yang ada di instrumen penilaian. Nah, silakan dikerjakan sebentar. Nanti hasilnya dikumpulkan ke saya. Oke, sudah. Kalau sudah selesai silakan dikumpul, ditaruh di meja saya. Nanti saya screenshot hasilnya. Hari ini sampai sini dulu mata pelajaran kita. Mungkin kumpulkan. Hari ini sampai di sini. Nah, kira-kira untuk bahan refleksi kita, apa kira-kira manfaat yang bisa kamu peroleh kegiatan belajar kita hari ini? Menghitung destilan. Oke, terus yang lain? Cara menggunakan alat destilasi. Oke, yang lain? Cara memisahkan alkohol dari minuman keras. Nah, untuk kegiatan minggu depan kita akan membahas materi tentang evaporasi. Nanti bahan ajar, kemudian tempat kerja peserta didik akan saya kirim kembali ke grup PA untuk dipelajari di rumah. Kemudian dipersiapkan bahan yang akan dibawa. Ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, silakan satu orang pimpin doa. Akbar ya, Akbar. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada anak-anak kami semua. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita pelajari ada manfaatnya. Berhubung karena kita masih masa pandemik, usahakan tetap jaga kesehatan, ya, jaga stamina tubuh, istirahat yang cukup. Jika tidak terlalu perlu untuk kegiatan di luar rumah, alangkah baiknya kita tetap berada di rumah. Dan jika kita memang terpaksa harus keluar rumah, silahkan patuhi prokes